Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang jika Anda membacanya, maka Allah SWT akan mengabulkan doa Anda seketika. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa surat tersebut pahalanya setara dengan bacaan Al-Quran seutuhnya. Tahukah Anda apakah surat tersebut? Al-Quran merupakan harta terbesar bagi kaum muslimin, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencurinya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, maka Al-Quran memiliki banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di dalamnya terdapat surat yang jika Anda membacanya, Allah SWT akan membukakan pintu rezeki bagi Anda. Ada pula surat yang jika Anda baca, Allah SWT akan menghilangkan kesusahan dan kesedihan dari Anda. Ada pula surat yang akan menjadikan Anda disembuhkan dari penyakit. Tetapi surat apakah yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai surat teragung dalam Al-Quran, dan kenapa hal tersebut demikian? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Quran seutuhnya. Hal itu dikarenakan keutamaan dan faidah yang tak terbatas. Surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan rahasia yang besar dalam Al-Quran. Ayat-ayat dari surat Al-Fatihah mencakup semua kandungan Al-Quran. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat yang merupakan surat teragung dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah SAW pun memegang tangannya. Ketika beliau akan keluar dari masjid, Abu Sa'id berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah memberitahukan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku satu surat yang merupakan surat teragung dalam Al-Quran?" Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu." Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang merupakan as-sab'ul mathani dan Al-Quran yang agung yang diturunkan kepadaku. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat teragung dalam Al-Quran. Dan dalam hadis tersebut, surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat agung yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Allah SWT menamainya dengan As-Sab'ul Mathani, yang berarti 7 ayat yang diulang-ulang, karena Al-Fatihah tersusun dari 7 ayat, dan dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat di setiap salat. Dalam ayat tersebut, Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Quranul Azim, atau Al-Quran yang agung, karena surat Al-Fatihah meskipun ringkas dan jumlah ayatnya sedikit, tetapi mencakup hal-hal terpenting dalam Al-Quran, seperti tauhid, kenabian, hari kebangkitan, serta ibadah yang mencakup rukun Islam. Surat Al-Fatihah juga memiliki keistimewaan khusus yang menjadikannya sebagai surat teragung dalam Al-Quran. Di antara keistimewaannya adalah surat Al-Fatihah merupakan surat yang khusus diturunkan kepada Rasulullah SAW. Belum pernah ada surat yang memiliki kedudukan seperti surat Al-Fatihah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Qur'an." Allah SWT belum pernah menurunkan dalam Taurat maupun Injil yang semisal dengan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Allah SWT mengkhususkan surat Al-Fatihah tersebut untuk umat Rasulullah SAW dan tidak untuk umat yang lainnya. Suatu hari ketika malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah SAW, dia pun mendengar suara dari arah atas. Maka malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah salah satu pintu langit yang baru dibuka hari ini, belum pernah dibuka sekalipun sebelumnya." Kemudian setelah itu turunlah dari pintu tersebut satu malaikat. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ini adalah malaikat yang baru turun ke bumi, yang belum pernah turun sekalipun ke bumi sebelumnya." Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, lan taqra' biharfin minha illa u'titah." Bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang mana tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Engkau tidak akan membaca satu huruf pun dari surat tersebut kecuali engkau akan diberikan yang kau minta.
Tetapi bagaimanakah kita dapat mengambil faidah dari surat yang agung ini dalam kehidupan dunia kita, dan bagaimana cara kita menggunakannya? Surat Al-Fatihah dapat dibaca dalam banyak kesempatan dan untuk banyak tujuan. Pertama, Allah SWT menjadikan surat Al-Fatihah sebagai salah satu sebab dihilangkannya kesusahan dan penyakit bagi hamba-hambanya. Orang yang membaca surat Al-Fatihah dengan teratur akan disembuhkan oleh Allah SWT dari penyakitnya, insya Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya dalam sebuah misi. Kemudian mereka singgah di suatu kaum. Ketika berada di sana, mereka mendatangi penduduk kampung tersebut. Tetapi penduduk kampung itu tidak mau untuk menerima kedatangan mereka. Hingga kemudian salah satu pemuka kaum tersebut disengat oleh binatang beracun. Mereka pun kemudian mendatangi kami dan berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa membacakan ruqyah dari kalajengking?" Abu Sa'id menjawab, "Ya, aku bisa. Tetapi aku tidak mau meruqyah sampai kalian memberikan hadiah kambing bagi kami." Maka salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memberikan 30 ekor kambing untuk kalian." Kami pun kemudian menerima imbalan tersebut. Kemudian aku bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, sehingga orang itu pun sembuh, dan kami membawa imbalan kambing tersebut. Setelah itu, kami merasa tidak enak. Maka kami berkata, "Kalian jangan tergesa-gesa sampai kita menemui Rasulullah SAW." Ketika kami sampai dan menghadap beliau, aku pun menceritakan hal yang aku lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Apakah engkau tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Abu Sa'id berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan ruqyah. Tetapi aku melakukan hal tersebut karena aku merasa bahwasanya Allah SWT memberikan ilham tentang hal itu kepadaku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Kulu wadribu li ma'akum bisaham." Makanlah dan kalian bisa memberikan bagian darinya untukku. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membenarkan perbuatan mereka bahwasanya surat Al-Fatihah dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kedua, Allah SWT memberikan apa yang diminta oleh hambanya ketika membaca surat Al-Fatihah tersebut. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, wa li abdi ma sa'al." Aku membagi salat antara aku dengan hambaku 2 bagian, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dapat senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, serta memahami kandungannya dan mengamalkan isinya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.